Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema yang saya bawakan pada malam hari ini tentang energi berlian. Apa sih energi berlian itu? Mungkin Bapak Ibu, saya manggilnya Bapak Ibu ya. Panggil Bapak Ibu atau kakak-kakak nih, Mbak Rara. Bapak Ibu Kan rata-rata masih sudah sweet centeredin berumur. semua ya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini mengangkat sebuah tema tentang energi berlian. Apa sih energi berlian itu? Sebelumnya, Bismillah kita upgrade lagi niat kita. Semoga kajian pada malam hari ini membawa manfaat penuh berkah. Allah jadikan sebagai salah satu pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Ila khawdin Nabi Mustafa syaulillahi laumul al-fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Robi zidni ilma warzuqni fahmah. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ada Pak Muslim dari Sidoarjo menyimak. Alhamdulillah. Berarti ada banyak di seluruh Indonesia nih, nggih, Pak Insya Saprudin, Allah, nggih. ya, Insya Allah dari seluruh Oke, Indonesia. alhamdulillah. Iya. Sebelum ke tema energi berlian, saya tanya nih kepada Bapak Ibu semuanya ya. Kemarin pasti dong sudah pernah ada yang belajar mengenai apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu terbetik dan itu dikabulkan oleh Allah. Itu dalam materi MR tuh apa Bapak Ibu semuanya? LOP. Oke, singkatan dari apa nih LOP? Law of Projection. Ya, tentang ilmu the law of projection, yaitu tentang kekuatan pikiran. Di mana salah satu rahasianya kekayaan ini adalah menguasai yang namanya pikiran ya, Bapak Ibu. Kekuatan pikiran sangat luar biasa dahsyat sekali. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan itu terbetik ya. Maksudnya terucap dan itu pun Allah akan kabulkan. Kira-kira ketika Allah sudah panjenengan semuanya sudah tahu nih ilmunya. Kira-kira mau nggak berpikir yang tidak positif? Kalau kita sebutnya yang negatif seperti itu mau nggak Bapak Ibu? Pasti sangat tidak mau ya, karena Allah itu akan kabulkan apa-apa yang kita pikirkan. Kita sudah tahu ilmunya. Tapi terkadang ketika kita ada persoalan atau apapun itu, Bapak Ibu mungkin ada yang menjeruk nipisnya. Tahu dengan jeruk nipis kan ya? Kita lebay dengan persoalan yang kita hadapi. Kemudian kita mendramatisir dengan persoalan yang dihadapi. Berhari-hari mungkin kita menangis atas persoalan ini. Dan ini sangat berpengaruh dengan energi dalam diri kita. Sepakat ya Bapak Ibu? Sudah tahu tentang ilmu the law of projection bahwa apapun yang hadir dalam keseharian kita, suka nggak suka, nyaman atau tidak nyaman, respon kita harus bagaimana? Harus selalu positif. Ingat banget seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah ya, misalkan tuh pagi-pagi kita lihatnya infotainment tentang apa? Setajam gergaji atau setajam apa tuh biasanya? Setajam silet ya, isinya apa di infotainment itu? Pasti gosip tentang artis, intinya hal-hal yang tidak bagus. Bayangkan Bapak Ibu, itu dikonsumsi oleh otak kita. Kita menyimak setiap pagi dan hasilnya apa? Dan hasilnya pun akan terjadi dalam keseharian kita. Makanya benar-benar kita switch off ya yang namanya informasi-informasi yang tidak positif, kita memilih sesuatu hal yang positif, misalnya kajian-kajian ilmu, pengajian kan banyak sekali yang ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai saat ini, detik ini Bapak Ibu pasti nggak akan mau ya menyerap apapun yang tidak positif masuk dalam hidup kita. Terus gimana Mbak Dian jika misalkan hal-hal yang tidak positif itu masuk dalam pikiran kita, cepat-cepat kita mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim atau apapun, kita memaksakan diri untuk berpositif thinking, selalu husnudon, selalu berprasangka baik atas apapun yang Allah hadirkan dalam keseharian kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika misalkan ya, mohon izin, kita misal saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya ya,
saya jalan tuh di perempatan di daerah di Tangerang itu ya. Terus saya lihat ada orang pakai baju warnanya hijau. Saya lihat Pak Sap deh, nggak usah orang lain deh. Kita lihat Pak Sap lewat tuh bajunya pakai hijau. Kemudian Pak Sap pakai peci warna merah. Kemudian celananya Pak Sap itu warna oranye. Ternyata dia bawa apa namanya troli itu warnanya kuning. Kemudian pakai sepatu warna oranye. Kira-kira apa yang diucapkan Bapak Ibu? Mungkin sebelum kenal magnet rezeki mungkin akan dibilang mohon maaf, nggak matching, kampungan, nggak nyentrik, nggak sopan, itu mohon maaf mungkin ada yang bilang orang gila seperti itu ya. Nah ternyata itulah yang kita ucapkan, itu kembali ke dalam diri kita, bahwa kitalah yang seperti yang diucapkan. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita mengeluarkan sesuatu hal yang tidak baik, itu akan kembali ke diri kita. Ketika kita berprasangka tidak baik, itu juga akan kembali ke diri kita. Tapi ketika kita berucap baik, melakukan kebaikan, itu pun juga kembali dalam keseharian kita. Jadi ada begitu banyak dampak ya Bapak Ibu, ini mengawali dari energi berlian. Ketika kita mampu berprasangka yang positif atas apapun yang Allah hadirkan, dalam kehidupan pribadi itu kita selalu bersyukur. Kemudian apapun itu kita bisa melihatnya dari sisi positif. Misalkan gini tuh, kita lewat ke sebuah pasar. Nah, biasanya dekat pasar itu ada yang namanya tempat sampah ya Bapak Ibu. Berkumpulnya sampah-sampah di pasar tuh di situ. Mungkin dulu kita akan mengucap tuh bau busuk, bau ini, gak bersih, jorok seperti itu. Tapi ketika kita mampu menumbuhkan rasa berprasangka baik itu, kita akan pasti mengucapkan harum, aromaterapi ini seperti itu ya. Kita akan mencari pikiran kita itu melihat semuanya dengan positif, kemudian mengenal hakikat dan mengundang keberuntungan. Di kehidupan sosial bagaimana ketika kita mampu berprasangka baik, yaitu saling percaya. Kalau di dalam tim ya, kita bisa tumbuh itu saling percaya, kemudian saling mendukung, kooperatif, terbuka, dan kita bisa apa Bapak Ibu mewujudkan performa terbaik dalam hidup kita. Kekuatan positif dalam pikiran kita itu akan menjalar ke orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya membaca buku Masaru Emoto ya. Ketika air diucapkan sesuatu hal yang positif, misalkan thank you, wisdom, ataupun doa-doa, itu terbentuklah seperti apa Bapak Ibu? Seperti berlian. Tapi ketika air itu diucapkan hal-hal yang tidak baik, misalkan ya, kamu bodoh, kamu jelek, kamu kurang ajar, itu bentuk airnya seperti apa Bapak Ibu? Apakah seperti kristal bagus? Boleh di open mic-nya? Begini dijajar. Tak beraturan. Tidak beraturan. Kita sebutnya itu adalah energi bubur Bapak Ibu. Oke ya, ini adalah penelitian dari Dr. Masaru Emoto bahwa air ketika diucapkan kata-kata yang positif, yang baik, doa-doa itu membentuklah seperti kristal berlian yang bagus. Tapi ketika air diberikan kata-kata yang tidak baik, itu terbentuklah bubur ya, bentuknya seperti bubur. Kita menyebutnya energi bubur. Bapak Ibu, saya tanya kepada semuanya ya yang hadir di kajian online pada malam hari ini, tubuh kita itu berapa persen terdiri dari air? 90%. Oke. Ketika tadi misalkan ya, kita sering banget apapun itu mengeluh, jengkel, berpikiran tidak baik, suudzon kepada orang lain. Dalam tubuh kita, dalam diri kita itu akan terbentuk energi berlian atau energi bubur Bapak Ibu. Misalkan Energi ya, bubur. energi bubur. Karena tubuh kita itu 90%-nya adalah air. Kalau ingin energi berlian itu hadir dalam hidup kita sepanjang waktu, sepanjang hari, selalu bagaimana akhirnya? Selalu berpikiran positif, selalu husnudon atas apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Mbak Dian, tapi kan itu manusiawi, kita mungkin mengeluh atas persoalan, iya. Itu proses yang harus kita lakukan ya, agar kita senantiasa
memaksakan berhusnudon kepada Allah. Atas apapun yang Allah hadirkan, kita selalu berprasangka baik. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah tahu dalam diri kita itu 90% air dan ingin selalu energi berlian. Oke, mohon izin. Mohon maaf ya Bapak Ibu, Rasid ini keren ini. Jadi Bapak Ibu, jika energi berlian itu hadir dalam hidup kita sepanjang waktu, itu bagaimana? Selalu husnudon kepada Allah. Apapun kita berprasangka baik, selalu ucapkan kata-kata yang baik. Bapak Ibu tahu nggak salah satu sumber energi berlian itu apa? Boleh ditulis di kolom chatnya ataupun di open mic-nya. Al-Quran. Oke, yang lain ada? Silahkan Bapak Ibu. Zikrullah. Oke, salah satu sumber energi berlian ya yang Allah turunkan, titipkan di muka bumi ini yaitu mukjizat Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an Bapak Ibu. Itu adalah sumber energi berlian ya. Bentuknya memang kalau Bapak Ibu lihat itu hanya lembaran kertas, hanya tulisan huruf Arab, tapi di baliknya itu tersimpan energi berlian yang sangat besar. Kalau ingin selalu energi berlian selalu ada dalam diri kita, berarti setiap saat, setiap waktu kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang paling utama. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini mungkin one day one juice, kalaupun belum bisa mungkin hanya beberapa lembar, tapi Bapak Ibu saya yakin di sini sering-sering banget berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena itu adalah salah satu sumber energi berlian ya, dalam yang harus kita konsumsi setiap hari. Bapak Ibu bisa dilihat ya, mohon izin ada video yang mungkin bisa memperjelas terkait dengan energi berlian ini. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah tahu ya energi berlian dan energi bubur. Tadi ada yang menyampaikan 90% tubuh kita itu terdiri dari air. Kalau mau energi berlian sepanjang masa, selalu berhusnudon, berprasangka baik atas apapun yang Allah hadirkan. Kalau masih galau, masih menjeruk nipisi persoalan, masih mendramatisir yang namanya persoalan, masih apapun itu akan membentuk energi bubur dalam diri kita. Bentuknya tidak beraturan, kita galau, kita resah, kita gelisah, kita khawatir. Itu energi bubur dalam diri kita bentuknya seperti itu ya Bapak Ibu, seperti bubur, seperti tidak beraturan. Dan salah satu sumber energi berlian yang Allah titipkan di muka bumi ini adalah Al-Quran ya. Kalau Bapak Ibu ingin selalu terjaga energi berlian dalam dirinya, dalam tubuh kita, yaitu sering-seringlah kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber energi berlian yang Allah turunkan, yang Allah titipkan kepada kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, misalkan ketika panjenengan semuanya punya rasa bahagia, rasa nyaman, rasa gembira, itu nyambung dengan apa yang di luar sana. Akan hadir pula orang-orang yang nyaman, yang bahagia, yang happy dalam hidup kita. Tapi misalkan ketika kita galau, kita gelisah, kita sering suudzon kepada orang lain, kita sering berpikiran tidak baik kepada apapun yang Allah hadirkan, akan hadir pula hal-hal seperti itu dalam hidup kita. Karena apa? Kita menarik seperti itu. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali ke dalam diri kita. Ketika kita melakukan ketidakbaikan, ketidakbaikan itu pun juga akan hadir dalam hidup kita. Karena apa? Semua yang di luar sana itu merespon Bapak Ibu, merespon atas apapun yang kita rasakan. Sepakat ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon izin Pak Sab, apakah suara saya terdengar jelas, Je? Jelas. Oke, terdengar jelas. Ini salah satu pesan ya yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. Ketika hati kita galau, nikmat itu terlihat seperti musibah ya Bapak Ibu. Ketika hati kita tenang, musibah itu terlihat seperti nikmat. Ini contoh simpel saja. Misalkan nih, oke Bunda Matonah ya. Misalkan nih, Bunda Matonah itu jalan-jalan ke Turki selama 7 hari ya.
Nah, tahu nggak ketika ke Turki pasti otomatis banyak pakaian kotor yang akan dicuci ya setelah sepulang dari Turki. Nah, Bunda Matonah ini mohon izin. Oke, terima kasih Bunda Rasmiani sudah jelas. Jadi Bunda Matonah nih tadi kemana? Jalan-jalan ke Turki selama 7 hari. Kemudian dia pulang gitu ya. Ya Allah ternyata di Indonesia itu mendung. Banyak toko-toko laundry misalkan tutup. Ya udahlah Bunda Matonah cuci sendiri aja tuh bajunya. Dan ketika Bunda Matonah mencuci, Bunda Matonah mencuci baju tadi ya, ternyata bersahabat sekali itu matahari bersinar dengan terang. Bunda Matonah seneng banget tuh satu koper ada 10 pasang baju yang tidak bersih itu akhirnya dicuci bersih dan berharap saat itu juga hari itu juga cepat kering. Tapi ketika Bunda Matonah sudah selesai mencuci, semuanya berjajar rapi di jemuran, selesai di hari terakhir ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di jemuran terakhir kok di hari terakhir itu tiba-tiba mendung ya, tanpa ada kabar, tanpa ada sesuatu yang menandakan akan turun hujan, cuman mendung aja. Bunda Matona masih berharap, oh habis ini mungkin akan bersinar lagi, terlihat tuh awannya bergerak, habis ini terang. Ternyata qadarullah itu air hujan turun dengan deras. Bunda Matona tidak sempat itu mengambil cucian yang mungkin hampir sudah dijereng ya, kalau dalam bahasa Jawa jereng, sudah dijemur ya. Nah, biasanya Bapak Ibu akan mengucapkan apa tuh terhadap peristiwa tersebut? Boleh di open mic-nya atau ditulis di kolom chat Bapak Ibu? Oh, keren. Oh keren, ini sudah kenal magnet rezeki nih. Wow keren gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin akan bilang, ya hujan. Aduh kok hujan sih? Kita akan mengeluh ya Bapak Ibu ya. Iya, seperti itu. Padahal hujan itu adalah nikmat, rezeki yang Allah anugerahkan dalam hidup kita. Tapi karena hati kita galau ya, hati kita nggak tenang, hati kita gelisah, Bunda Matona akhirnya galau. Aduh, sudah 7 hari capek-capek di Turki mau cuci-cuci, ternyata hujan. Padahal hujan itu adalah suatu nikmat. Hati kita galau, nikmat hujan itu turun, Allah hadirkan dalam bumi ini ya, terlihat seperti musibah. Tapi misalkan hati kita tenang ya Bapak Ibu, musibah itu terlihat seperti nikmat. Galau itu, Mas masih keluar sama temannya. Enggak tahu. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, galau itu berlian atau bubur kira-kira ya? Bubur. Iya, bubur banget. Pernah nggak Bapak Ibu galau? Sering. Khawatir, mendramatisir persoalan. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Sering atau pernah? Sering. Sering. Nah, itu berarti gimana? Dalam tubuh kita itu kita ngasih energi bentuknya itu seperti berlian atau bubur itu? Pasti Bubur. sangat bubur banget ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan nih seperti bubur 1 hari, kemudian diinget lagi seperti itu ya. Bapak Ibu muliakan oleh Allah, kelas atas apapun yang Allah hadirkan di magnet rezeki disebut dengan bungkus permen ya. Pesan cinta Allah, kita mampu bersyukur, mampu berhusnudzon atas apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Kita membentuk energi berlian dalam hidup kita, insya Allah rezeki akan mengalir deras setelahnya. Tapi yang kita fokuskan bukan apa? Bukan rezekinya, bukan keajaiban apa nih yang saya dapatkan, rezeki apa nih yang saya dapatkan, tidak. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita bisa menyikapi atas apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Ingat ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sumber energi berlian yang Allah titipkan di muka bumi ini adalah Al-Quran ya. Bentuknya memang lembaran kertas, tulisan huruf Arab, tapi di baliknya tersimpan energi berlian yang sangat besar sekali.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.